Baik rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Heri Saikum Chandra di kelas teknologi pemasaran. Kita akan melanjutkan bagaimana cara kita untuk menganalisis data dengan menggunakan Excel. Kita masih pada pokok bahasan pembuatan dashboard pemasaran. Jadi kalau misalnya masih ingat pertemuan sebelumnya, kita sudah sempat membuat dashboard pemasaran, akan tetapi dashboard pemasaran yang pertemuan sebelumnya itu sangat sederhana, jadi lebih kepada plan dashboard. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membuat dashboard pemasaran yang jauh lebih advance, jadi nanti tampilannya akan lebih terlihat menarik, lebih cantik seperti itu, sehingga pada saat kita merepresentasikan data kita, informasi kita kepada klien kita ataupun kolega kita, mereka lebih tertarik, sekaligus juga memberikan pandangan terkait dengan performa pemasaran di suatu perusahaan. Baik, kita akan langsung mulai saja. Saya akan buka filenya ya. Ya, di sini ada filenya pertemuan 8. Datanya masih menggunakan data yang kemarin ya. Di sini ada sekitar mungkin ada sekitar 10.000 data, kalikan berapa kolom gitu ya. Baik, kita akan mulai untuk membuat dashboard pemasaran dengan tampilan yang menarik. Yang sebelumnya kita buat terlebih dahulu satu lembar kerja baru ya untuk menempatkan dashboard kita. Kita buat saja nih satu, saya akan namakan jadi namanya dashboard ya. Ini adalah template untuk dashboard kita nantinya. Oke. Supaya menarik, biasanya saya tidak menampilkan hanya polos putih seperti ini saja. Saya akan memberikan suatu gambar latar belakang yang menarik gitu kan ya. Gimana caranya untuk memberikan latar belakang atau background, gambar background? Kita tinggal klik saja tab back layout, klik, kemudian nanti di sini kita akan di grup back setup. Di sini ada background, klik saja backgroundnya, klik ya. Kalau tertemu sini, ini harus ada internet connection, tapi nggak masalah, kita juga bisa bekerja secara offline. Klik saja work offline. Nah, ini tinggal cari saja mana background yang ingin kita masukkan di dalam dashboard kita. Saya akan buat di sini kelihatannya ya, ini background black ya. Insert. Nah, jadi lembar kerja kita sudah tertampil gambar backgroundnya, bentuknya kota seperti ini. Tapi di sini masih banyak, ini agak mengganggu ya. Grid line-nya tentu saja bisa kita hilangkan, masuk ke tab view, grid line-nya di uncheck. Oke, terlihat. Nah, ini nanti gambar background untuk dashboard kita. Oke, selanjutnya tentu saja tidak cukup hanya ini saja, kita harus memasukkan informasi yang berguna di dalam dashboard kita, informasi terkait dengan pemasaran sebuah perusahaan. Jadi kita masuk lagi ke data ya. Di sini kira-kira data apa saja ya yang akan kita masukkan. Mungkin kita bisa mulai menampilkan data pemasaran, trendline data penjualan kan ya, setiap tahun, setiap bulan, setiap quarter atau catur bulan ya. Tinggal kita masuk ke sini, klik saja di datanya, kemudian nanti masuk ke tab insert, kita buat pivot table. Oke, sudah keluar pivot table-nya, di-oke-kan saja. Oke, kita mau buat apa ya? Yang pertama pastikan, karena ini adalah pemasaran, data sales ini penting untuk kita masukkan. Kemudian tahun, tanggal mungkin ya. Kita masukkan order date-nya ya. Masukkan, klik. Nah, di sini sudah langsung ada years, quarter, order date ya. Yang kita masukkan mungkin quarter tidak perlu ya. Tidak perlu quarter, jadi ada year sama order date. Jadi nanti kalau misalnya kita tampilkan ada tahun, ada bulan ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Nah, kemudian kita buat, masukkan juga pivot chart ya. Pivot chart mana ya yang kira-kira yang bagus ya.
mungkin line ya, karena kita kan butuh untuk trend line-nya. Oke, seperti ini kita masukkan. Nah, ini harus kita edit terlebih dahulu, rekan-rekan semuanya. Jadi ini saya akan hilangkan yang elemen-elemen yang tidak penting ya kan ya. Kelihatannya kalau misal chart title nggak penting, legend juga nggak penting, grid line juga nggak penting. Nah, ini dia. Jadi seperti ini ya, sudah sederhana saja. Kadang yang sederhana itu malah lebih memberikan lebih gitu kan ya. Oke, kalau misalnya sudah tentu saja ini harus kita rubah ya, masuk ke format axis jadi dolar ya. Jadi ada direpresentasikan mata uang, numbernya jadi currency, terus habis itu simbolnya jadi mana ini, United States. Oke, nah sudah jadi, ini dia. Jangan lupa ini nanti kita hilangkan ininya saja ya, field button yang analyze, masuk ke tab analyze di field button, kita hide all semuanya supaya ini tidak terlihat. Kelihatannya jelek kalau misalnya terlihat di dashboard nanti. Hide all. Oke, jadi plain seperti ini ya, supaya saya hilangkan red line-nya. Saya beri judul apa namanya, sales trend line ya, nama ya. Sales trend line, nama ininya ya, nama chartnya ya. Kalau misalnya sudah, saya akan beri nama jadi pivot 1. Ya, setelah ini kita akan buat lagi pivot table baru. Klik ya, pivot table. Nah, saya akan coba ajarkan kepada rekan-rekan semuanya bagaimana membuat suatu progress bar yang menarik ya. Biasanya kan kita pakai untuk progress pakai chart pie gitu kan ya. Kalau chart pie biasa saja sih tidak menarik, tapi kalau misalnya chart pie itu dijadikan progress bar, itu tampilan jadi lebih keren gitu kan. Nah, contohnya seperti ini ya, coba dilihat rekan-rekan semuanya. Coba saya pakai region, kemudian masih sales ya. Nanti di sini saya akan tampilkan jadi persentase, karena saya akan jadi progress itu kayak ini ya, kayak speedometer gitu kan ya, speedometer di mobil gitu. Jadi bisa tahu, oh ini kira-kira jalannya kencang apa enggak, penjualannya bagus apa tidak, seperti itu tuh. Jadi saya akan coba jadi show value as persen dalam total ya, seperti ini. Saya masukkan juga untuk memperlihatkan apa ya, penjualan di region dan juga subkategorinya. Masuk ke filter aja. Jadi nanti di sini ada aksesoris, appliance, art, binder, masih berbeda di sini nanti. Kita all dulu aja. Setelah ini saya akan membuat suatu tabel pembantu ya, seperti ini nanti. Tinggal teman-teman semuanya, saya akan membuat tabel pembantu. Seperti ini tuh, kurangi sama dengan 1 kurangi get pivot sama dengan 1 kurangi, kasih kiri aja. Nah, ini dia. Jadi ini adalah pencapaian di setiap region ya, dan ini yang belum tercapai, maksudnya seperti itu. Saya akan buat jadi persen. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya sentral pencapaian 21,82%, yang belum tercapai 74%, seperti itu. Ya. Setelah ini saya akan buat insert suatu chart ya, chart namanya chart donut. Nah, ini adalah dasar
dasar dari insert chart donut ya, kosong aja dulu. Nah, ini dasar dari membuat progress bar. Oke, kalau misalnya sudah, nanti tinggal klik kanan sini, habis itu select data ya, add. Nah, kosongkan aja dulu. Bentuknya kan seperti ini teman-teman, tapi saya akan membagi menjadi 20 bagian gitu kan ya. Jadi 20 bagian supaya nanti terlihat progresnya gitu kan ya. Jadi 100% bagi 20, jadi masing-masing nanti ada 5 seperti ini. Caranya gimana? Nanti di bagian series value nya tinggal kalian hapus saja, ketikkan 1,1,1. Nah, seperti ini sampai dengan 20 ya. 23. Katanya udah sampai 20 ini. Oke ya, sudah ya seperti ini. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya jadi sudah seperti ini, saya akan hilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Tinggal klik saja di sini, chat title-nya nggak perlu, legend-nya nggak perlu. Nah, jadi seperti ini nanti. Klik ya, klik saja nanti. Kemudian kelihatannya perlu sih kita supaya tidak terlalu kurus seperti ini kan ya. Hole-nya saya agak fokuskan jadi agak lebih kecil ya. Donut hole size ini kita inikan aja. Terus oke. Ya, cukup segini ya. Nah, nanti akan kita isi pencapaiannya yang ini akan taruh di tengah gitu kan ya. Tapi kita modifikasi dulu. Setelah ini klik lagi di donutnya, kemudian fill dan line-nya kita klik, fill-nya kita kasih warna biru dulu lah. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti ini kita atur terlebih dahulu. Ini lebih baik, ini kan ada kotak ini kita hilangkan kotaknya nih ya, kotaknya, batasnya. Jadi hilangkannya gimana? Masuk ke tab format, di sini ada save fill, buat no fill, save outline, no outline. Nah, jadi kan hilang semua kotaknya ya, di bersih dia gitu. Kita perkecil aja lah. Oke, biar nggak terlalu besar maksudnya, muat nih, karena kan kita akan bikin nanti masing-masing ya, central, east, south sama west ini akan masing-masing diwakili satu progress bar. Oke, ini saya besarkan aja. Oke, good. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini ya, rekan-rekan semuanya tinggal kita copy. Jadi 4 mewakili masing-masing region ya, seperti ini. Kita tata ya, tata lagi ya. Ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan rapikan teman-teman semuanya. Kita seleksi, tahan kontrol, klik, yang akan kita seleksi. Jadi nanti keempat-empatnya terseleksi semuanya. Kemudian nanti kita akan sejajarkan ya dengan menekan tombol tab format, terus kemudian masuk ke align, klik align bottom, biar dia sama rata bawah, kemudian distribute horizontally, jadi antara jarak ini sama, jarak antara satu progress bar dengan yang lainnya itu sama. Klik saja distribute horizontally. Oke, sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan datanya ya. Ini agak rumit dikit sebenarnya, kalau misalnya sudah biasa tidak terlalu rumit. Nah, tinggal kita klik saja, klik ya di salah satu. Ini lebih baik kita beri warna berbeda-beda ya, biar bisa membedakan mana yang sentral, mana yang east, mana yang south, mana yang west. Jadi langsung saja ini warnanya, let's say kita kasih merah
Nah, ini warnanya kita kasih hijau lah ya. Ini saya kasih warnanya hitam. Oke, setelah ini kita masukkan data, klik saja downloadnya, kemudian klik kanan ya, select data. Oke, masuk lagi ke sini, tinggal kita add lagi series name-nya mana ya. Series name-nya kita beri nama region ya, sama dengan sentral. Series value-nya adalah datanya. Nah, kita hapus, kemudian kita seleksi yang di sini. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, nanti tinggal masuk di klik kanan lagi ya, klik kanan lagi, masuk ke change series data type. Nah, nanti di bagian sentralnya ini kita centang yang secondary axis, klik. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian tinggal kita klik ya, klik 2 kali ya. Jadi nanti yang terseleksi hanya bagian sini saja. Nanti masuk ke sini lagi ya, format data point, klik. Nah, nanti pilih no fill. Nah, nanti keluar seperti ini. Kemudian klik lagi, klik 2 kali lagi, yang sekarang yang bagian bagian yang besar, bagian yang tidak tercapai ya, 78% ya. Klik lagi. Oke, sudah masuk ke format data point lagi, klik. Di sini saya akan kasih solid fill, tapi saya beri warna putih. Transparansinya kita atur nanti. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah ya. Nah, ini transparansinya saya kasih 20% sih. Nah, 20%. Oke, good. Setelah ini kemudian kita akan coba, kita akan ulangi untuk yang ketiga, yang yang lainnya gitu kan ya. Sama kayak tadi, klik saja, kemudian klik kanan, select data, add ya, beri nama. Sekarang is ya, series value-nya mana, kita seleksi di sini. Oke, sudah sama, masih kita klik lagi, kemudian kita berikan change series ya, is-nya jadi secondary axis. Nah, seperti ini, kita klik lagi, masuk ke bucket lagi, no fill ya, klik lagi, klik 2 kali, kadang solid fill, warna putih. Transparansinya tadi berapa? 20%. Oke, satu lagi ya, sama kayak kita tadi, select data, add, seriesnya adalah di show, series value-nya, data di sebelahnya. Oke. Nah, klik lagi, klik kanan, change series data type, slotnya di secondary axis. Oke. Klik 2 kali, bucket, no fill, klik 2 kali yang bagian besarnya, bucket, solid fill, kasih warna putih, transparansinya 20%. Yang satu lagi, klik kanan lagi, select data, add, sama dengan wash, hapus series value-nya, masukkan data yang baru. Oke. Klik kanan, change series data, secondary axis untuk yang bagian wash-nya. Oke. Kemudian kita klik 2 kali, bucket, no fill, klik lagi 2 kali yang bagian besarnya, bucket, solid fill, kasih warna putih, transparansinya 20. Oke. Nah, jadi kan kelihatan ini kan ya, ini saya hilangkan dulu lah ya grid line-nya ya. Oke, jadi terlihat di sini ada di sini ada beberapa progress bar. Nah, tinggal kita tempelkan aja lah ya, jangan terlalu jauh.
kita ratakan lagi lah biar terlihat rapi. Itu tuh format line bottom, line lagi horizontally. Nah, setelah itu nanti kita akan buat ya di bagian tengahnya ini ada semacam apa namanya, istilahnya progress barnya ada di sini nih, 2182. Oh, ini lebih saya jadiin satu desimalnya lah, seperti ini ya. Oke, gimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi nama selnya. Gimana cara memberi nama selnya? Nah, di sini nih ada name box, kita beri nama aja, namanya sentral ya, enter. Yang di sini namanya is ya, enter. Di sini namanya south, enter. Di sini namanya west, enter. Oke, kalau misalnya sudah, berarti tinggal kita buat bilangan progresnya. Caranya adalah masuk ke tab insert, di sini ada text box, gambar saja text boxnya. Oke, kita ketikkan di sini sama dengan, terus habis itu panggil nama selnya, ini dia, sentral. Oke, terus enter, dan keluar seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Kita hilangkan ya, di sini masih ada backgroundnya ya, kalau misalnya ini ketutupan ya. Masuk ke tab format, set fill-nya dihilangkan, outline-nya juga dihilangkan. Terus itu tab home, tengahkan, default, beri warna yang sama ya, seperti progress bar-nya, kasih warna biru aja. Oke, kita besarkan. Ini cukup lah ini. Oke, kurang kali ya, oke ya, 20 18 mungkin, 22%. Oke ya, nanti tinggal kita copy saja, Ctrl C buat Ctrl V ya. Kita tempatkan lagi di sini, tempatkan lagi di sini ya. Oke, ini tinggal kita kasih nama saja teman-teman ya, sentral kan, datanya sentral, seharusnya ini untuk is ya, dimasukin is aja, is. Oke, klik, oke, enter. Nah, nanti keluar 30% sama ya, yang ini untuk south, klik south, enter. Sini west, ketik west. Oke, wah, berubah jadi lagi seperti biasa, tenang aja, tinggal kita klik saja yang di sini, kemudian pakai format painter, klik format painter lagi, klik format painter lagi. Nah, jadilah progress barnya gitu. Oh, kelupaan, ini harus dikasih warna sama seperti progress barnya, merah ya, kemudian hijau, terus kemudian hitam. Oke, sudah. Kemudian kasih nama, katanya perlu kita kasih nama ini ya, sama kayak tadi, insert text box seperti di sini saja. Kita lihat aja lah ya, central is southwest ini ya. Bisa sih sebenarnya, tinggal sama dengan gitu. Kita lihat nih row-nya di apa dia nih, A4 ya, tinggal kasih A4, enter ya, jadi sentral sendiri gitu kan ya. Biar cepet ini kita pakai format painter di sini saja, gitu kan. Habis itu kita kecilkan ya, ya seperti ini, sentral ya. Oke, sentral ya.
kita Ctrl C juga, VV. Nah, kita kasih di sini, kita kasih di sini, kita kasih di sini, ya. Nah, nanti ini kan sentralnya kan A4 nih, A4. Kalau mau ngasih seperti A5, tinggal kita ganti saja A5. Ya, ini kan A6 nih, nah, tinggal ganti saja A6. Terus habis itu untuk yang base nya kan A7 nih, nah, tinggal kita ganti A7. Oke, sama kayak tadi ya, tinggal kita format painter saja, format painter. Kita kasih warna yang sama mungkin biar menarik ya. Hitam. Oke. Kelupaan ya teman-teman semuanya ya, harusnya ini set fill-nya dihilangkan. Nah, ini dia, outline-nya dihilangkan, sama kayaknya dihilangkan, fill-nya juga dihilangkan, outline-nya juga dihilangkan, fill-nya dihilangkan. Nah, ini masih belum ya. Sudah seperti ini semuanya, tinggal kita grupkan. Jadi nanti kita seleksi, tahan kontrol, klik yang tengah juga, seleksi juga, seleksi juga, seleksi juga. Nah, kemudian setelah diseleksi semuanya, tinggal kita klik kanan, grup. Jadi kita punya grup seperti ini tuh ya. Nah, ini sebenarnya sudah cukup bagus ini, ininya ya, apa namanya, progress barnya gitu kan. Tinggal ini kita hilangkan saja ya, ini kita hilangkan saja, kasih warna putih. Masuk ke sini udah jadi progress bar gitu kan ya. Dan ini kalau misalnya kita klik gitu kan ya, kita klik di sini, terus kita klik di sini, dia berubah sendiri ya. Bentar, lihat ya, berubah sendiri ya. Copy here, nah dia berubah sendiri. Oke ya, nanti kita akan mengolah lebih banyak lagi di sini. Oke, good. Kalau misalnya sudah, teman-teman misalnya ini sudah, saya beri nama pivot 2. Oke, kita buat lagi pivot baru, insert ya, pivot table. Oke. Sekarang saya coba mau ambil apa ya, sales pastilah ya, kemudian kategori juga ya. Oke, kategori itu juga oke nih. Saya mau pakai apa ya? Oke ya. Ini juga oke sebenarnya. Kasih dolar seperti ini. Nah, saya akan coba masukkan chart. Ini menarik nih sebenarnya. Chart waterfall ya. Kita coba ya. Klik. Ini dia. You cannot create this chart type with the data inside pivot table. Please select a different chart type, bla 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 bla. Katanya tidak bisa kalau misalnya nih chartnya dipakai untuk pivot table, gitu kan ya. Tapi nggak masalah. Soalnya kita bisa bikin seperti ini nih. Kita pakai get pivot data. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi yang kita lakukan. Tinggal kita klik sama dengan, ketik sama dengan, masuk ke furniture. Klik sama dengan ke office supplies, klik sama dengan teknologi, klik sama dengan grand total. Oke. Sudah, tentu saja perlu ada value nya sama dengan get pivot data ya. Sama dengan lagi, oke,
sama dengan masuk ke grand total. Oke, juga kalau misalnya perlu kita buat jadi oke, seperti ini, dan US dollar. Oke, seperti ini. Kalau misalnya sudah, berarti tinggal kita seleksi saja, kemudian insert waterfall. Oke, nah ini dia hasilnya untuk chart waterfall. Kita hilangkan sajalah, katanya chart title nggak perlu, legendnya nggak perlu, grid line nya nggak perlu, data label, oh data label perlu, aksesnya perlu. Oke, ini katanya nggak perlu nih, cuma sudah ada data tabel di atas, nggak perlu ini sebenarnya. Kita klik saja, delete. Nah, seperti ini. Katanya agak kurang bagus. Oh ya, ini tinggal ini kan sebenarnya kan ini total ya. Katanya kalau misalnya ini tambah ini tambah ini jadi ini, katanya nggak lazim di Indonesia. Coba kita rubah saja, kita klik saja ini, klik 2 kali ya. Ini yang terseleksi hanya yang totalnya ini saja. Klik kanan ya, masuk ke format data point, set as total, uncek saja. Oke, good, much better ya, bagus ya. Oke, ini saya view grid line nya hilang. Oke, ini saya beri namanya pivot 3. Oke, good. Kalau misalnya sudah ya, kita buat satu lagi pivot table ya. Kita akan buat apa lagi nih ya biar lebih menarik. Bentar, saya pikir dulu. Kelihatannya kalau misalnya kita melihat performa subkategori bagus juga. Nah, coba kita lihat seperti ini. Subkategori ya, subkategori ini ada subkategori macam-macam nih ya. Kemudian di sini kita buat ada sales. Oh, ada sales, ada profit. Nanti coba kita bandingkan kira-kira seberapa penjualan dibandingkan dengan profit, seperti itu. Oke, seperti ini kita buat saja insert ya, chartnya. Sudah saya kebiasaan recommended chart. Di sini bar atau yang ini menarik nih. Oke, nah tinggal kita ketikkan. Lihatnya di sini ya. Oh, kita besarkan ini. Kita beri nama pivot 4 ya. Pivot 4. Saya hilangkan elemen ini mengganggu. Jadi masuk ke fill button, add all. Oke. Nah, ini dia. Table, supply, storage ya. Hilangkan juga grid line-nya, hilangkan juga legend-nya. Oke. Good. Jadi seperti ini. Menarik ini. Oke, ya. Kalau misalnya sudah, atau kalau misalnya kita lihat mana profitnya yang paling besar ya, kita urutkan profit yang paling besar. Kita lihat dari sini nih, short and filter, harga smallest, largest. Oke, ini paling besar ini ya. Kemudian ini yang rugi-rugi nih ya. Oke, good ya. Misalnya sudah view ini hilang. Kalau misalnya sudah
sudah kita punya 4 pivot ya, tuh 2 3 4. Nah, tinggal kita masukkan di dashboard kita. Nah, rekan-rekan semuanya, saya tadi membuat 4 ini dalam bayangan saya, dalam pikiran saya sudah ada desain dashboard saya nanti akan seperti apa. Rekan-rekan semua juga sama, nanti perlu untuk rekan-rekan semuanya membuat suatu desain terlebih dahulu gitu kan ya. Kalau saya dalam bayangan saya sudah ada gitu kan ya, tapi kalau teman-teman mau menggambar di kertas ataupun menggambar di PowerPoint terlebih dahulu, desain layoutnya silahkan gitu. Nah, saya akan masukkan setiap pivot ini ke dashboard. Jadi pivot 1 ini saya masukkan ya. Oh, ini belum saya kasih nama ya, namanya sales trend line. Terus ini saya kasih apa namanya ya, nah ini region contribution. Jadi akan kita beri nama juga. Ini namanya ya, kategori performance. Oke, good. Yang pivot 4-nya kita beri namanya apa ya, sub kategori sales versus profit. Oke. Nah, ini untuk memberikan identitas pada dashboard kita nantinya. Oke, masuk ke dashboard. Pivot 1 ini saya pindahkan ya, saya pindahkan, Ctrl C, paste aja di sini. Oke. Oh, sebentar, sebelum saya pindahkan mungkin saya akan coba ya, ini ya, saya akan berikan label nama terlebih dahulu untuk dashboard kita. Saya akan masuk ke tab insert, kemudian shape ya, di sini ada rectangle, klik saja. Saya akan buat seperti ini sampai dengan sini ya. Oke, jadi bisa kita rubah, kecilin dikit gitu. Supaya menarik saya akan gunakan yang namanya gradient, warna gradient ya. Klik kanan saja ya, klik ininya, klik apa namanya tadi, shape nya, klik kanan, kemudian format shape. Ini kan ada solid fill nih, kita pakai yang gradient fill. Nah, nanti kita pilih warna. Sementara ini saya pakai warna hitam saja sama ungu kali ya. Nah, ini saya hilangkan ya, ini yang tengah ini saya hilangkan. Klik ini aja nih, remove gradient stop ya, dua ini remove. Nah, seperti ini. Klik angle-nya saya kasih 0 aja. Oke, 0 derajat. Kemudian position transparansinya mungkin saya buat seperti ini. Oke, menarik seperti ini, 40% aja ya, 40%. Kemudian saya klik 2 kali di sini, saya tulis namanya marketing performance dashboard. Oke, tinggal di bold, buat ke tengah ya, kita besarkan. Besar. Ini pas ya, pas tengah-tengah. Oke, good. Nah, ini sudah ada judulnya ini kan ya, sudah ada judulnya. Tapi biar pas tengah, saya akan klik lagi ke sini. Ini di tengah ya. Ini dia yang middle align. Kita pilih middle align. Pas benar tengah-tengah. Oke, kalau misalnya sudah, berarti ini nanti pivot table-nya saya pindahkan. Baru kita pindahkan. Ctrl C, dashboard, Ctrl V. Ini itu dulu lah. Iya. Misalnya sudah, berarti ini saya buat kecilin dulu ya. Teman-teman ingat ya,
Setidak-tidaknya teman-teman sudah punya ininya apa namanya, harus sudah punya layoutnya. Saya sudah punya layoutnya di sini dalam. Jadi saya buat seperti ini ya, agak lebih besar dikit ya. Oke, seperti ini, kemudian besar dikit ya, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan pivot yang ini dulu ya, Ctrl C, Ctrl V di sini. Iya, saya kecilin dulu. Nah, ini perlu kita tarik lagi nih teman-teman. Tengahnya berubah ya, apa-apa. Sekarang sini dulu, baru layout sederhana dulu. Oke, misalnya sudah, nanti ini saya ruang lagi. Nah, pivot 2 nya saya juga masukkan, Ctrl C, sekarang ke dashboard ya. Oke, wah, ternyata nggak nyambung warnanya. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Oke, taruh di sini, pasang di sini ya. Oke, coba dikit. Kemudian pivot 3 nya ini saya kasih di sini. Oke, Ctrl V. Oke, good. Ini dia. Saya kecilin dikit. Terus tempatkan di sini. Jangan terlalu banyak. Ini cukup ya. Oke, good. Seperti ini ya, teman-teman semuanya ya. Wah, kok jelek bener Pak? Oh, belum selesai nih, gitu kan. Nah, kita akan coba percantik lagi dashboard kita, dan meminta bantuan sama ini tadi ya. Kita ke di shape, klik, kita buat shape-nya baru. Kemudian ini juga saya akan buat lagi shape yang baru lagi. Samakan ya. Oke, habis itu kita buat lagi Ctrl V untuk yang progress bar ya. Ini oke, pas ya. Ini juga Ctrl C, Ctrl V. Tutupan semuanya ya. Oke, tenang aja, nanti akan kita buka lagi. Sebentar, di lockdown dulu. Oke, ini supaya menarik, saya akan buat jadi gradient sama kayak tadi ya. Klik kanan, format shape, gradient fill, sama kita buat, tapi transparansinya agak berbeda ya. 0% hitam ungu, transparansinya jadi begini aja. Transparansinya mungkin segini, menarik mungkin seperti ini. Oke, misalnya sudah, coba kita coba ya, send to back. Oke. Nah, ini katanya oke. Kalau misalnya sudah, kita format painterkan saja ini, klik painter lagi, klik
Rotate lagi, klik. Oke, good. Kalau misalnya sudah, ini juga sama, kita klik saja send to back, ya, send to back, send to back, ini juga send to back, ini juga kita send to back, send to back. Oke, good. Ini ya teman-teman semuanya ya. Kelihatannya masih belum, harus kita sesuaikan lagi dia. Ini saya kecilin dikit lah ya. Juga saya kecilin dikit. Oke, biar sama ya. Oke, ini juga saya kecilin dikit, bisa nggak lagi? Numpuk ya, berarti ini harus dipanjangin dikit. Ini juga dipanjangin dikit. Juga dipanjangin dikit. Oke, misalnya sudah. Ini diratakan juga biar rapi gitu kan ya. Usahakan mengerjakannya rapi biar orang tertarik. Oke, good. 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 Sesuaikan lagi nih. Good. Bawahin dikit lagi. Oke, atasin. Oke, good. Nah, gimana caranya supaya ini kelihatan lebih menarik? Nah, ini masing-masing belum disesuaikan rekan-rekan, jadinya aneh ya. Jadi perlu saya sesuaikan dulu. Saya akan klik ini ya, sama kayak tadi. Jadi kita perlu dirubah desainnya. Nah, lalu masuk ke tab desain, pilih saja ini lah ya. Nah, ini menarik. Supaya lebih menarik lagi, saya akan hilangkan fill-nya, hilangkan outline-nya juga. Hilangkan fill-nya, belum hilang ya. Nah, dede ya. Outline-nya juga. Oke, good. Jauh lebih cantik ya teman-teman semuanya. Sedangkan yang ini katanya sakit matanya ini ya. Lebih baik kita jadikan saja ya. Ini jadi warnanya putih. Ini lebih menarik, lebih jelas maksudnya, putih. Oke, sentral ini juga samalah putih. Good. Yeah, good. Lebih cantik ya teman semuanya. Ini juga sama kelihatannya. Ini perlu kita hilangkan fill-nya dan hilangkan outline-nya. Gelap benar ya. Sudah, ini biar kelihatan jelas, tinggal kita klik habis itu jadikan ya bagian ininya ya, legend-nya ya, kita jadikan warna putih. Mau dibuat boleh juga, klik jadikan putih. Oke, kalau misalnya sudah, ini masih belum, sudah, ini tinggal kita sama format, save file-nya hilangkan, save file-nya hilangkan, outline-nya juga dihilangkan. Ini jadikan putih juga. Mau dibesarkan juga boleh, 10 misalnya. Ini juga diputihkan. Oke, good. Lebih cakep lah ya. Jangan dikit. Oke, good. Nah,
udah kan ya. Setelah ini mungkin lebih baik kita beri ini kan ada nama-namanya ya teman-teman semuanya ya. Ada sales line, ini mungkin total sales, total namanya total sales line. Oke, ini akan kita beri nama ini teman-teman semuanya, beri nama setiap masing-masing beri nama masing-masing chartnya. Berarti kita insert, save juga, kita pakai yang ini ya, rectangle rounded corners, klik ya, buat seperti ini teman-teman, gini lah ya. Oke, habis itu beri nama, maksudnya kan total sales trend line, ukurannya paling kasih aja 9 kali ya, bold warna putih. Ini segini kali ya. Terus habis itu tengah tapi supaya lebih oke, saya buat jadi seperti ini. Good ya, menarik ya. Mungkin lebih baik saya buat jadi seperti ini deh. Lihat ya, klik ya, objeknya format shape lagi, pakai gandaknya kasih putih, transparansi ini saya buat seperti ini. Cakep. Ini dihilangkan outline-nya, katanya outline-nya dihilangkan. Nah, outline cakep saudara-saudara semuanya ya. Tinggal kita gandakan. Nah, klik, kasih di sini ya. Sorry, kasih di sini satu, kasih di sini juga, dan kita kasih di sini. Kasih di sini. Oke. Ini tadi apa namanya? Radian contribution. Ya, apa tadi namanya? Kategori performance. Ada lagi apa namanya? Sub kategori sales versus profit. Tinggal kita panjangkan. Oke. Nah, sudah agak lebih baik lah ya. Agak lebih baik dikit lah, gitu kan. Oke. Misalnya sudah, mungkin ada baiknya kita grup lagi. Nah, ini ya, sama ini sama ini sama ini kita grup ya, grup ini juga sama ini kita grup. Mana grupnya? Juga ini sama ini kita grup, ini juga sama ini grup. Kenapa kita grup? Supaya nanti kalau misalnya kita mau mengadakan edit lebih enak gitu kan ya. Sama seperti ini nih, katanya ini terlalu tempetin ya, bagus.
gitu kan ya. Berarti ini kita naikkan dikit. Oke, naikkan lagi dikit. Kita lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya sudah, kita kurang slicer ya, kita perlu masukin slicer juga teman-teman. Kita kasih tempat wadah slicernya dulu ya. Saya pakai ini dulu. Wadah slicernya saya kasih putih aja. Ini saya buat ini. Iya. Ini saya buat jadi warna full offset putih tapi transparan. Good. Ya, kemudian saya akan masukkan slicer ya. Klik dimanapun ya, dimanapun chart kita ya, dimanapun chart kita, nanti untuk memunculkan slicernya. Kalau enggak nanti kayak gini nih, kita tap insert slicer ya, connection is not additional. Jadi kita harus klik di gambar ya, di chartnya slicer. Yang ingin kita masukkan apa? Misalkan kita ada years, ada quarter, kita masukkan. Kemudian ada lagi ya yang bagus ya, segmen mungkin ya, segmen kemudian ini 3 ini aja dulu ya, klik. Ini ya, kita tata. Tata aja dulu. Pertama kan years ya, 2 quarter, 3 segmen ya. Selebihnya saya akan coba ini cepat. Yang ini supaya lebih panjang ya. Yang ketiga saya akan masukkan insert timeline. Apaan? Timeline order date. Oke. Saya masukkan di sini order date-nya. Tada, sudah jadi. Tinggal kita kasih warna. Oke teman-teman semuanya. Oke, berarti di sini dashboard kita sudah akan selesai. Jangan lupa rekan-rekan kalau misalnya sudah membuat slicer di sini dan juga timeline di sini untuk melinkage kan dengan pivot table yang sudah pernah kita buat. Karena kalau misalnya tidak kita linkage ya, tidak kita hubungkan slicer dengan pivot table 1, 2, 3, 4 ya, gitu kan ya. Ya, ini semua takutnya nanti pada saat kita klik hanya satu bagian saja yang berubah seperti ini, ya kan. Nah, lihat nih, hanya bagian total sales trending saja yang berubah. Padahal pinginnya kita kalau misalnya klik 2014 di sini 2015 ke semuanya bisa
berubah secara dinamis dan simultan, gitu kan ya. Nah, gimana caranya untuk melinkage? Ya, untuk pertemuan sebelumnya sudah saya berikan sebenarnya, tapi kita ulangi lagi, gitu kan ya. Oke, caranya adalah dengan melakukan ya klik saja ininya ya, apa namanya, slicernya, kemudian klik kanan, di sini ada report connection, klik report connection-nya. Nah, ini semua pivot 1, 2, 3, 4-nya kita cek semuanya, kita centang semuanya. Oke, ini juga sama, report connection ya, centang semuanya. Oke, segmen ini juga sama, report connection, centang semuanya. Oke, order date ini juga sama, report connection, centang semuanya. Oke, nah dengan mencentang semua report connection tadi, melinkage semua pivot table tadi, kelihatannya sudah selesai nih dashboard pemasaran kita. Supaya kelihatan lebih ciamik lagi terlihatnya, saya akan hilangkan collapse dari ribbon ini, klik. Nah, jadi kan kelihatan utuh gitu kan ya, terlihat utuh untuk apa namanya dashboard sudah kita buat gitu kan ya. Nah, kalau ingin memunculkan kembali dialog boxnya, tinggal kita klik saja home di sini atau di insert itu, terus pinnya ini kalian ini kan apa namanya, dan aktifkan. Nah, nanti dia akan apa namanya, akan muncul secara permanen di sini. Tapi supaya ini tidak bisa terlihat penuh gitu kan ya, ini kita collapse saja. Oke, marketing performance dashboard. Jadi pada saat sudah kita koneksikan semua pivot table, kita klik sini, klik, semuanya berubah secara dinamis, secara simultan ya. Lihat di sini total sales trendingnya, regionnya, kategori performance, serta persaingan profitnya itu berubah-berubah ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat per tahun, performa pemasaran per tahun ya, trendline tahun 2014, region contribution-nya ya, kategori performance-nya ya bisa berbeda-beda. Termasuk juga kita bisa melihat tahun 2014 quarter 1 ditambah quarter 2 tambah quarter 3 gitu juga bisa gitu kan ya. Atau tahun 2014 all quarter untuk segmen consumer, corporate, home office gitu kan ya, ini bisa kita lihat gitu kan ya. Atau kalau misalnya kita ingin melihat dengan ini ya, apa namanya, dengan timeline aja ya, kita keret-keret kayak gini nih. Nah, ini bisa ya nih. Oke, seperti ini bisa gitu kan ya. Nah, terserah nanti rekan-rekan mau melakukan presentasi kepada klien atau kolega kalian seperti apa gitu kan ya. Tapi yang perlu diingat adalah tadi ya, rekan-rekan semuanya ya, pada saat membuat suatu dashboard, pastikan rekan-rekan semuanya sudah memiliki layout gitu kan ya. Nah, ini saya berusaha untuk memberikan rekan-rekan semuanya cara melayouting gitu kan ya. Nah, nanti terserah setelah kalian praktekkan ini, nanti terserah kalian membuat desain dashboard kalian seperti apa, seperti itu. Yang penting kalian punya layout, dan layout tersebut mudah untuk dimengerti klien serta kolega kalian pada saat merepresentasikan data, dan memudahkan kalian juga untuk melakukan analisis performa suatu kegiatan pemasaran seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Coba rekan-rekan semuanya latihan, filenya sudah saya sediakan juga di lampiran, nanti tinggal latihan, kemudian dicoba-coba, tidak hanya menggunakan desain ini, tapi kalian bisa bebas bereksplorasi, bersihin kreativitas kalian untuk membuat dashboard pemasaran yang jauh lebih menarik dan jauh lebih cantik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sesi ini saya selesaikan pada titik ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu dan sesi yang sama. Sampai jumpa.